Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan, NIM 18411089. Di sini saya ingin review jurnal dari tugas mata kuliah seminar IT dari Bapak dosen Dr. Haji Nur Sobah, SKM MKOM. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Sentimen Opini Terhadap Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. Dan selanjutnya ada abstrak. Wabah virus corona yang bisa disebut dengan COVID-19 ditetapkan secara resmi sebagai pandemi global oleh World Health Organization atau WHO untuk meminimalisir dampak yang disebabkan oleh virus. Salah satunya, langkah yang tepat adalah dengan mengembangkan vaksin. Akan tetapi, dengan adanya vaksinasi untuk masyarakat Indonesia tersebut menimbulkan kontroversial sehingga mengundang banyak kalangan untuk memberikan penilaian opininya. Keterbatasan tempat membuat masyarakat sulit dan menyampaikan opininya. Oleh karena itu, masyarakat memilih sosial media sebagai tempat untuk menyalurkan opini masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan algoritma Net-based dan support vector matching atau SVM untuk melakukan analisa sentimen tentang COVID-19. Dan selanjutnya ada pendahuluan. Wabah virus corona yang bisa disebut dengan COVID-19 ditetapkan secara resmi sebagai pandemi global oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Pusat penyebaran virus tersebut dimulai pada akhir tahun 2019 lalu dan sampai saat ini sudah menyebar ke berbagai negara-negara dengan tingkat penularan mencapai nilai 40 juta lebih kasus dan jumlah kematian mencapai 1 juta lebih hingga Oktober 2020. Efek lanjutan dari COVID-19 ini berpotensi membawa tantangan besar bagi sistem kesehatan dunia dan memiliki konsekuensi yang luas pada ekonomi global jika penyebaran virus tidak dikendalikan secara efektif. Melihat pesatnya penyebaran COVID-19 dan dampak yang dia akan timbulkan apabila tidak secepatnya diselesaikan, salah satu solusi untuk mengurangi tingkat penyebaran virus yaitu dengan pembuatan vaksin. Vaksin akan melindungi masyarakat terhadap penyebaran virus dan juga menurunkan tingkat penyebaran virus tersebut. Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintahan Indonesia sudah turut aktif dalam rencana kegiatan vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Untuk mempercepat penanganan COVID-19, pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2020. Dengan adanya vaksinasi untuk masyarakat Indonesia tersebut dinilai kontroversial sehingga mengundang banyak kalangan untuk memberikan pendapat dan opininya. Masyarakat bebas memberikan respon dan opininya di berbagai media sosial. Sosial media yang paling banyak digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan opininya berdasarkan data dari Global Digital Statistic merupakan tahun dengan jumlah penggunaan media sosial dengan jumlah 150 juta pengguna. Sosial media merupakan tempat yang dikenal untuk mencerahkan segala hal oleh semua masyarakat. Salah satu sosial media yang dikenalkan masyarakat adalah Twitter yang digunakan masyarakat untuk membagi hal dirasakan oleh penggunanya. Melalui postingan pada Twitter, masyarakat dapat membagikan dan mendapatkan informasi menangani hal apapun. Analisa sentimen merupakan metode untuk mengklasifikasikan tingkat emosional seorang, baik netral, positif, ataupun negatif. Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penilaian disajikan dalam gambar 1 yang terdiri dari beberapa tahapan meliputi pengumpulan data, analisis data, pemodelan, dan evaluasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data postingan Twitter berdasarkan kata kunci vaksin COVID-19. Hasil pembahasan berdasarkan penguji algoritma Net-based atau SVM memiliki hasil tingkat performa yang berbeda seperti sajikannya tabel 1. Hasil yang diperoleh dari tabel 1 selanjutnya dilakukan perbandingan performa dari kedua algoritma yang digunakan seperti disajikan gambar ketiga. Dalam hal ini, algoritma SVM terlihat lebih unggul dan dalam hal akurasi, presisi, dan rekal, dan algoritma Net-based lebih unggul dalam hal eksekusi waktu training. Dan ini perbandingan performa algoritma Net-based dan SVM.
Kesimpulannya dari penelitian ini, dalam penelitian ini melakukan perbandingan algoritma Naive-Bayes dan SVM untuk melakukan analisis sentimen opini vaksinasi COVID-19 pada media Twitter. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa SVM mempunyai performa yang lebih bagus dibandingkan Naive-Bayes. Namun, dalam segi waktu, algoritma Naive-Bayes memerlukan waktu yang lebih sedikit dibandingkan SVM. Opini vaksin COVID-19 di media Twitter memberikan opini positif yang artinya bahwa penerimaan COVID-19 lebih besar dibandingkan penolakannya. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan dengan judul analisis sentimen opini terhadap vaksinasi COVID-19 pada media sosial Twitter. Begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Mungkin begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.